Di tengah tarik ulur kemungkinan apakah PDIP akan mengusung Ahok atau tidak dalam kontestasi Pilkada DKI 2017, DPD PDIP DKI sudah terbuka menyatakan menolak Ahok untuk dicalonkan melalui PDI Perjuangan. Apakah ini memang adalah suara sebenarnya dari PDI Perjuangan dan PDIP akan tetap maju dengan calonnya sendiri seperti yang saat ini tengah digodok melalui mekanisme partai? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama Gun Gun Herianto, akademisi Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam, Mas Gun Gun. Lalu melalui sambungan satelit bergabung bersama kami Bambang Deha, pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Bambang Deha. Selamat malam Mas Indra dan Pak Gugun. Baik. Selamat malam. Namun sebelum kita mulai dialog malam hari ini, kita lihat dulu informasi berikut ini. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Sudah 2 nama bakal calon gubernur yang pasti akan berebut kursi DKI 1 2017 mendatang. Sang petahana Basuki Cahayapurnama dan Sandiaga Uno yang dimajukan Partai Gerindra. Namun peta kekuatan antar parpol dan kandidat masih samar, menunggu sikap politik PDI Perjuangan yang kini masih misteri. Pilihan partai pemenang Pilkada DKI 2012 lalu itu akan jadi kunci utama yang mengubah peta perpolitikan di DKI. Partai-partai lain pun terus menjajaki koalisi dengan partai berlambang banteng tersebut. Kita sudah menyusun skema. Skema pertama itu adalah ketika kita berkoalisi dengan PDIP, maka kita bicarakan mana nomor 1, nomor 2. Oke. Nah, mungkin hitungan yang paling wajar itu ya Nomor 2 nomor 2 diterima. Oke, nanti kita bicarakan. Kemudian skema kedua tanpa PDIP. Tanpa PDIP pun bercabang. PDIP mencalonkan sendiri satu paket. Ya kan? Atau PDIP bergabung dengan Ahok. Dua skema ini kita siap. Satu nama dari PDIP yang banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat adalah Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, Risma terus menampik akan maju di Pilgub Jakarta. Namun belakangan ia menyatakan mulai pasrah terkait kemungkinan tersebut. Gimana aku juga kan? Aku kan tidak bisa kemudian ngadu warga Surabaya dengan warga Jakarta kan? Gimana coba? Jadi apakah Ibu Ya ada? nanti Tuhan lah yang menentukan. Kan jadi aku nggak bisa jawab kan? Ya Bu Mega nyampaikan karena dulu waktu menteri aku juga sudah tolak. Dukungan terhadap Risma untuk maju di Pilkada DKI mendapat apresiasi dari calon petahana Ahok. Ahok menyebut makin banyak kepala daerah berprestasi akan bagus untuk pembangunan ibu kota. Sebab Jakarta adalah barometer pemerintahan Indonesia. Jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini. Ya kan? Apalagi saya ingat saya juga Bu Risma pernah ngomong gitu. Saya nggak tahu ya, coba cek gitu loh. Kan Surabaya lebih besar daripada Solo gitu loh. Bisa lihat, bisa bandingin gitu loh. Kamu kerja apa saja selama itu di daerah kamu, berapa lama, semua bisa dibandingin. Kini perhatian tertuju pada sikap akhir PDI Perjuangan. Dengan jumlah kursi terbesar di DPRD DKI yakni 28 kursi, PDIP menjadi magnet utama bagi partai lain untuk merapat. Posisi tawar itu pula yang juga dinilai menjadi alasan Ahok masih berharap mendapat dukungan dari PDIP meski telah disokong oleh 3 parpol. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Baik, saya langsung ke Pak Bambang Deha sekarang. Pak Bambang Deha, jadi apakah memang benar ini kemudian memang sudah bulat suara dari DPD DKI Jakarta, DPD PDIP DKI Jakarta bahwa menolak untuk mengusung Ahok? Jadi begini Mas Indra, PDI ini kan petugas partai punya petugas partai di parlemen. Iya. Kawan-kawan DPRD bulan lalu baru saja reses dan reses di dapilnya masing-masing itu menangkap aspirasi, menangkap situasi di bawah di berbagai daerah pemilihannya dan mayoritas tidak menghendaki lagi incumbent. Aspirasi ini disampaikan pada wakil rakyat, petugas partai di parlemen, disampaikan ke induk organisasi dan menjadi kewajiban saya sebagai pimpinan di tingkat DPD untuk meneruskan ke pimpinan di pusat. Kita masih perjuangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat itu. Jadi itulah tugas partai politik. Ya. Baik, jadi untuk statement resminya PDI Perjuangan tentu saja masih akan terus dibahas begitu ya. Tetapi untuk DPD berdasarkan hasil reses anggota-anggota DPRD DKI Jakarta sendiri yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan sudah clear dalam internal ini menolak atau tidak mengusung lagi nama Basuki Cahayapurnama sebagai
Sudah bulat tuh Pak ya, berarti Betul. Pak ya? Nah ini aspirasi, kan kami mesti perjuangkan dan tidak mungkin kami membelokkan aspirasi yang kami dengar langsung dari segenap lapisan masyarakat yang ada di DKI ini. Kalau tidak salah yang sempat saya baca juga Anda menyatakan atau menghimbau, bukan menghimbau, jadi menyampaikan kepada seluruh kader DPD PDIP DKI agar tidak ragu-ragu atau agar bulat suaranya agar bisa diperjuangkan aspirasi ini. Benar seperti itu Pak Bambang? Ya mestinya begitu, karena itu aspirasi dari masyarakat. Nah tugas kawan-kawan di Dewan memperjuangkan ini, kemudian termasuk saya meneruskan pada pimpinan di pusat. Apa yang dirasakan masyarakat, apa aspirasi masyarakat yang ada di bawah. Dan ini bukan survei loh, ini suara rakyat langsung, bukan survei. Baik, kalau boleh kami tahu dari hasil reses itu seperti apa sih, kenapa mereka tidak menginginkan lagi petahana sekarang ini? Ya, alasannya tentu beragam. Di setiap daerah pemilihan tentu tidak sama. Sangat beragam sekali alasannya. Apakah yang terkait dengan karakter, perilaku, kemudian kinerja, dan sebagainya. Ya. Termasuk janji-janji, kampanye yang dulu disampaikan, dan fakta yang sekarang dirasakan masyarakat. Baik, lalu apa respon dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri setelah Anda melaporkan ini? Ketua Umum menyampaikan bahwa kan ada mekanisme, ada prosedur, dan kita masih cukup punya waktu sampai September. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Jakarta ini sangat dinamis, mesti kita terus ikuti perkembangan yang ada. Tidak perlu tergesa-gesa. Baik, saya minta analisis dari Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun melihatnya seperti apa? Kalau selama ini kan hanya menjadi perbincangan media, soundbite ataupun pernyataan-pernyataan 1-2 orang elit PDI Perjuangan. Tetapi kalau yang kita tangkap malam hari ini adalah bagaimana kondisi DPD PDIP DKI Jakarta sudah secara bulat internal DPD ya, bukan secara kepartaian, secara umum. Ini mereka sudah menolak untuk mengusung Ahok berdasarkan tadi argumentasi yang disampaikan. Analisis Anda, Pak? Iya, pertama tentu ini pernyataan yang menarik ya di level DPD yang menjadi input untuk DPP PDI Perjuangan. Tentu sikap resmi PDI Perjuangan ini di satu titik memang menjadi perhatian semua karena akan mengubah konfigurasi kekuatan politik. Ingat PDI Perjuangan adalah partai dengan 28 kursi di DPRD, dia bisa melaju meskipun sendirian. Kalau saya melihat ini pun yang sekarang sedang dipersuasi oleh satu gerbong yang sekarang sudah merapat ke Ahok dari jalur partai yang terdiri dari 3 partai, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura. Saya bilang bahwa Ahok tentu juga dalam berbagai dimensinya itu akan terus memersuasi PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan merupakan satu di antara tipe strategi dari Ahok. Triple strategi. Saya membaca, menganalisis peta pencalonan Ahok itu bertahap. Tahap pertama dia tentu mengonsolidasikan kekuatan warga lewat teman Ahok karena dia tahu persis bahwa dia bukan kader partai dan dia berada di luar atmosfer partai awalnya. Ternyata di luar lumayan kuat dengan 1 juta KTP dan tadi. dia kan dengan inisiatif gugus kerja mengumpulkan KTP, Mas Indra tahu, melampaui prasyarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dia hampir lebih dari 1 juta ya. Lebih dari 1 juta artinya dia melampaui ketentuan undang-undang. Artinya dia bisa melaju dari jalur perseorangan. Pada saat ini sudah tercapai, keuntungannya 2 tentu, selain tes pasar, reaksi, itu juga ada publicity di situ. Sehingga kemudian dia confidence untuk melakukan proses-proses yang disebut dan komunikasi politik intens dengan partai politik. Dengan kekuatan partai politik. Ini tahap kedua. Jadi ini semacam meningkatkan daya tawar seorang Ahok sendiri. Saya membaca ini kemudian menjadi meningkatkan posisi tawar Ahok. Sehingga di level kedua ini dia memersuasi kekuatan real politik di DPRD yang punya kursi dan di situ terakhir masuk Golkar sehingga memastikan dengan 24 kursi dia bisa melaju dari jalur partai Maksudnya politik. semakin percaya diri nih Ahok. Sangat percaya diri. Karena dengan atau tanpa PDI Perjuangan dia bisa melaju menjadi kandidat. Kemudian tahap yang ketiga strateginya adalah dia kan sudah bilang ke publik bahwa dia akan menemui Ibu Megawati. Apa artinya itu menurut Anda? Saya melihat ini jelas satu sinyal
semacam zona penerimaan Ahok kalau paketnya itu dilengkapi oleh PD Perjuangan menjadi DKI 2. Inilah yang disebut dengan zona kemungkinan yang dibuka oleh Ahok untuk kemudian memersuasi. Ini kan namanya social judgment kalau kita melihat ya. Social judgment itu kan proses untuk memersuasi dengan cara menerima, menolak, atau no commitment. Nah sekarang yang kemudian didorong adalah menerima. Dengan cara, kalau memungkinkan PD Perjuangan menerima, tentu yang disebut dengan faktor utama di PD Perjuangan adalah Ibu Mega, maka dia temui Ibu Mega. Ingat kan kemarin dia sudah satu mobil dengan Ibu Mega bersama-sama Pak Jokowi. Nah kalau kemudian Ibu Mega... Ini saya garis bawahi dulu ya, satu mobil Pak Jokowi dengan Bu Mega ini ya, nanti saya akan ke Pak Bambang. Makanya kemudian kita bisa lihat sinyal dari Ahok melakukan penerimaan, sinyal dari PDI Perjuangan dalam konteks ini level DPP itu juga belum sampai di penolakan. Yang DPP? Yang DPP, iya kan? Kalau DPD tadi sudah kita clear dengar dari... Nah, terkait dengan itu apakah mungkin begitu di tahap ketiga strategi pencalonan diri Ahok ini akan menemui kendala yang cukup besar misalnya, karena kalau kita lihat perkembangan informasinya sampai dengan detik ini bahwa seperti yang dikatakan Pak Bambang Deha, DPD DKI yang disebut-sebut mungkin paling berhak sebenarnya untuk mencalonkan di kontestasi pilkada misalnya, itu sudah menyatakan menolak begitu. Kalau di level personal, terutama dengan elit utama PD Perjuangan, mungkin tidak ada masalah. Karena Bu Mega juga seringkali kan hubungan interpersonalnya ditunjukkan ke publik. Misalnya pada saat momen-momen tertentu, Ahok kemudian diterima di atmosfer elit PD Perjuangan dalam panggung publicity politik loh ya. Tetapi secara organisasional memang ada masalah. Kenapa saya bilang secara organisasional ada masalah? Ada penolakan-penolakan tadi itu. Karena harusnya memang PD sebagai partai besar, itu kan dia punya mekanisme, punya tahapan, menguntungkan bagi PD Perjuangan kalau pelembagaan politik dalam proses kandidasi itu dilakukan tidak mengkhususkan pada 1-2 individu. Harusnya berlaku untuk semua. Disitulah letak pelembagaan politik itu terjadi. Makanya kalau kemudian pada akhirnya hak prerogatif kembali ada di Ibu Mega, berarti di situ pelembagaan politiknya masih personal sentris. Berarti belum terlalu jalan maksudnya begitu ya? Maksud saya begitu. Baik, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang tadi ada menarik begitu. Kalau kemudian Anda bilang tadi secara internal sebenarnya DPD berdasarkan hasil reses anggota-anggota DPRD DKI dari fraksi PDI Perjuangan yang turun langsung ke masyarakat tidak menginginkan lagi Ahok menjadi gubernur DKI begitu. Tetapi kalau lihat dari gestur-gestur beberapa waktu terakhir, gestur politik seperti misalnya kemudian Ahok satu mobil dengan Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagaimana nantinya misalnya DPP kemudian pada akhirnya mengusung nama Ahok, sementara di DPD sudah ada suara-suara seperti yang Anda sampaikan tadi, bahkan sempat dalam sebuah pertemuan kami mendengar ada pernyataan bahwa lawan Ahok begitu. Apakah ini nanti akan menjadi kekecewaan sendiri bagi anggota DPD sehingga mesin partai nanti juga ujungnya tidak bekerja secara maksimal misalnya? Jadi begini, kami ini solid. Jadi dalam proses ini kan mekanisme prosedur dilalui dan instrumen apakah itu berupa survei lewat pendengaran kawan-kawan di parlemen, di struktural, ini kan memperkaya referensi bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Saya yakin betul bahwa pimpinan kami ini sangat mendengar. Salah satu indikator diantaranya, oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa, waktu cukup dan kami sesungguhnya bisa mengusung sendiri sehingga tidak ada ketergantungan. Namun demikian untuk kepentingan DKI, kami tentu masih terus melakukan komunikasi politik sehingga tidak hanya mengandalkan kecukupan kursi untuk melaju. Dia terus memperkuat dukungan karena untuk memimpin Jakarta ini perlu dukungan politik yang kuat. Saya yakin itu pimpinan memperhatikan aspek-aspek yang memang perlu didengar, dicermati untuk sebagai pijakan pengambilan keputusan nanti. Apapun keputusannya, kalau itu sudah menjadi keputusan ketua umum, tentu kami tegak lurus, mesin akan tetap bekerja solid. Ini pengalaman kami pada pilkada serentak terakhir tahun 2015 kemarin. Di banyak daerah terjadi hal semacam ini. Tapi kemudian apapun keputusan ketua umum kemudian ditaati oleh segenap jajaran struktural partai.
Baik, tetapi memang apakah ada sampai kemudian ada pernyataan seperti lawan Ahok atau misalnya lawan petahana lain di daerah lain, begitu pertanyaannya Pak Bambang. Nanti kita akan ulas lebih lanjut, apakah memang ini nanti justru bisa membuat mesin partai bekerja tidak maksimal, tapi dijelaskan tadi sudah bekerja, tetap bekerja akan maksimal sesuai dengan perintah dan juga keputusan partai begitu. Kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. DPD sudah punya suaranya sendiri, tinggal berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan. Tetapi disebutkan tadi Pak Bambang bahwa apapun keputusan DPP, DPD yang saat ini menyatakan tidak akan mengusung Ahok, mungkin saja kalau pernyataannya berbeda tetap akan mengusung dan mesin partai tetap akan bekerja maksimal. Saya ingin analisis dari Pak Gun-Gun. Mungkin nggak disamakan? Masalahnya begini, kalau di daerah lain mungkin ada perbedaan seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Kalau misalnya di DPD suaranya sebenarnya memilih calon A, tapi kemudian DPP partai ini kemudian memilih calon B begitu. Tapi apakah kondisinya bisa disamakan dengan di DKI? Kalau sampai kemudian ada pernyataan-pernyataan dalam sebuah pertemuan yang menyatakan lawan Ahok seperti itu, apakah mungkin ini akan terjadi irisan yang akan merugikan dari PDI Perjuangan sendiri menurut Anda? Iya, kalau dari sudut ekspresi yang terbaca di ruang publik, kalau DPP sudah ambil putusan, terutama Ibu Mega, rasa-rasanya mungkin ya level DPD itu agak sulit untuk kemudian mengekspresikan penolakannya. Benar, ya. Paling juga menjadi semacam kelompok diam yang kemudian juga tidak terlalu antusias. Meskipun saya setuju dengan Pak Bambang bahwa dalam beberapa hal instruksi PDI Perjuangan, terutama ketika Bu Mega mengambil putusan, itu pasti didengar ya. Terlalu beresiko bagi teman-teman di PDI Perjuangan untuk berbeda. Ini yang disebut dengan proses menjaga kohesi politik di internal PDI Perjuangan sendiri. Tetapi dalam banyak hal juga harus menjadi catatan, banyak kepala daerah yang kalah itu karena tidak sinkronnya keinginan di level pusat dengan di daerah. Dan ini sering menjadi barrier, dan bagusnya sebenarnya adalah ada proses mendengar button up gitu, suara dari bawah itu untuk kemudian menjadi putusan di level DPP. Karena apa? Ini kan politik ini bukan hanya proses elit, tetapi juga proses publik. Publik dalam konteks ini adalah warga yang diserap aspirasinya. Jadi tadi diserap melalui reses tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang. Ya, apapun kanalnya, termasuk reses, termasuk survei, termasuk apa. Ini kan ada resonansi, ada gaung dari suara di bawah yang kemudian harus ditangkap. Tetapi tentu Mas Indra ada dua hal. Pertama soal prosedur pemenangan, yang kedua soal substansi pelembagaan politik. Prosedur pemenangan seringkali mengalahkan substansi politik. Pelembagaan maksud saya. Substansi pelembagaannya seperti apa Mas? Pertama soal prosedur pemenangan kan seringkali karena tidak mau zero sum game. Gitu ya, tidak mau ngambil resiko terlalu besar untuk kalah, akhirnya kemudian realistis membaca situasi, sehingga kemudian hitungannya misalnya taruhlah masuk ke kandidat yang sudah berprospek menang. Padahal ada hal yang kedua soal substansi konsolidasi pelembagaan politik itu yang kemudian penting. Contoh misalnya partai dalam setiap proses kandidasi itu kan ada prosesnya, dan prosesnya itu yang menurut saya harusnya diperkuat. Mulai dari waktu, prosedur, sampai kapasitas orang yang akan didistribusikan. Nah, disitulah menariknya kalau PDI Perjuangan sebagai partai besar di DKI, kemudian punya kandidat, kemudian Ahok yang sudah leading dari berbagai lembaga survei ini juga berkompetisi, sehingga atmosfer pilkada DKI itu, Mas Indra bisa. Jadi untuk kacamata publik pentingnya memang lebih baik memang PDIP mencalonkan sendiri, bukan lagi bergabung atau mendekat kepada memang idealnya, atau mengusung idealnya Ahok, begitu. Jadi ada satu kompetisi nanti di pilkada DKI. Kalau sekarang bisa PD Perjuangan masuk taruhlah menjadi paket DKI 2 dari Ahok, sebenarnya kompetisi menjadi hambar kan? Gitu. Baik, Pak Bambang, kalau kita lihat dari ketika Anda berada dalam sebuah pertemuan dengan para anggota DPD DKI dari PDI Perjuangan ini, ketika Anda menyampaikan akan memilih calon yang pintar tapi tidak minteri rakyatnya, gitu. Kemudian ada respon lawan Ahok, bahkan semuanya mengatakan lawan Ahok. Ini kondisinya seperti ini. Tapi apakah mungkin nantinya ketika nanti DPP bersuara lain, ini tidak akan menjadi sebuah celah
ada keretakan atau perbedaan pendapat yang bisa berujung pada tidak maksimalnya kinerja PDI Perjuangan dalam arti mesin politik untuk pilkada nanti? Kami ini kan partai yang konsisten untuk memperkuat kepartaian kami. Tadi disinggung oleh Pak Gunggun tentang bagaimana pelembagaan, proses, mekanisme kita lalui, dan tetapi kanal tadi kan beliau mengatakan saya rasa benar. Aspirasi yang ditangkap kawan-kawan dewan, kemudian lewat struktural, survei, semua ini menjadi aspek yang yakin akan dipertimbangkan oleh pimpinan. Itulah proses sehingga putusan final nanti kemudian menggambarkan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk jangka panjang, saya rasa akan sangat menguntungkan partai politik seperti PDI Perjuangan yang terus melakukan penguatan kepartaiannya, daripada kemudian suara ini kemudian ada anomali, bias dari tercerabut dari akar atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan kita kan terus melakukan intensitas pertemuan dengan tidak saja internal tetapi juga dengan kawan-kawan partai lain. Dan rasanya yang sepanjang sampai hari ini kami dengar cukup selaras apa yang kami tangkap dengan yang ditangkap oleh kawan-kawan partai lain. Pengertian selaras itu apa, seperti apa contohnya Pak Bambang? Ya, yaitu penolakan, suara penolakan ini relatif masif. Bisa Anda sampaikan partai-partai apa saja ini contohnya misalnya? Ya, tidak pas dong kalau saya kemukakan memasuki dapur wilayah lain. Tetapi bahwa kami selama ini bertemu dengan berbagai partai politik seperti kemarin dengan kawan-kawan PKS. Ada kesamaan bahasa, kita sampai pada formula bagaimana mendapatkan pemimpin yang arif dan bijaksana. Jakarta ini ibu kota negara, punya warga kota yang kualitasnya bagus-bagus, punya katakanlah dari latar belakang akademik bagus, keberanian, ketegasan, kepedulian pada lingkungan, komitmen pada penegakan hukum. Tapi jangan sampai kemudian keberanian lalu ketegasan itu diekspresikan dengan teriak-teriak sana sini, berani menyalahkan sana sini. Kemudian ini kan tidak ingin, karena kalau terjadi sedikit kegaduhan di ibu kota ini, resonansinya bisa sampai Sabang Merauke. Oleh karena itu formula untuk mendapatkan kesamaan mencari sosok pemimpin yang arif dan bijaksana ini tidak saja kita yakini mampu mengawal pembangunan yang sangat dinamis dan cepat sekali di Jakarta, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin ini tidak menjadi sumber konflik, tidak menjadi pemicu gesekan masyarakat secara horizontal. Jadi butuh figur-figur semacam itu. Jadi tegas itu bagaimana mengekspresikan dengan arif dan bijaksana, keberanian, kemudian kepekaan terhadap persoalan lingkungan, komitmen pada penegakan supremasi hukum, dan saya yakin itulah sosok yang sebetulnya diharapkan warga Jakarta. Pak Bambang, Anda mencontohkan tadi resonansinya terdengar sampai Sabang sampai Merauke, ini bukan berarti Anda mau mencontohkan Tanjung Balai kan? Loh, itu salah satu. Itu di Sumatera, apalagi kalau kejadian itu ada di Jakarta. Baik. Saya kini bicara soal komunikasi politik juga Pak Bambang. Kita sudah bergabung juga dengan Taufik Basari yang merupakan Ketua DPP sekaligus tim Pilkada Pusat Partai Nasdem. Selamat malam Mas Tobas. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di CNN Indonesia Prime News. Beberapa hal tadi disebutkan kriteria pemimpin yang bagus begitu, tidak pintar tapi tidak minterin rakyatnya, tegas tapi tidak kemudian arogan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Diai? Ya, tentu ketika kita ingin memilih seorang pemimpin, kita bisa juga menerapkan kriteria tertentu yang kita harapkan ada pada diri atau sosok dari pemimpin itu. Banyak kriteria yang bisa ada. Ada yang seseorang dari 10 kriteria mungkin dia memiliki 7, ada yang dari 10 kriteria memiliki 6. Tapi kalau nama-nama yang beredar pada saat ini selain Pak Ahok ya, saya pikir juga baik ya. Mereka juga punya
kemampuan yang juga baik, ya latar belakang yang juga baik, yang bisa kita kita jadikan perbandingan antara satu kandidat dengan kandidat Untuk kontestasi yang sehat ya, begitu ya? saya pikir kalau kita bicaranya pada bagaimana sosoknya, kemudian bagaimana rekam jejaknya, bagaimana integritasnya, bagaimana prestasinya, itu lebih baik dibandingkan kita harus mewacanakan soal SARA, mewacanakan akhirnya dengan cara-cara fitnah, itu akan merusak demokrasi. Tapi kalau yang kita kedepankan adalah sosok ini punya program ini, punya kebijakan-kebijakan ini, kemudian kita jalan atau tidak begitu ya? Jalan atau tidak, apakah kemudian bermanfaat bagi masyarakat, apakah memang kemudian memenuhi harapan masyarakat. Nah itu akan lebih baik, apalagi di Jakarta yang secara umum ya pemilihnya adalah pemilih yang cukup rasional. Baik, Pak Bambang, disebutkan Anda tadi komunikasi dengan partai politik terus berjalan. Hari ini kami mendengar Anda juga sedang kemudian PDIP mencoba untuk berkomunikasi juga bersama dengan Hanura begitu. Apa? Kita tahu bahwa Hanura adalah salah satu partai pendukung dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Apa yang terjadi hari ini begitu, Pak? Ya biasalah saling merayu ya. Tetapi kemudian kita sampai pada titik temu bahwa kalau toh sampai di ujung kami beda sikap, beda pilihan, kami punya komitmen kuat untuk tetap menjaga Jakarta ini agar Jakarta tetap sejuk, tetap kondusif, apapun yang terjadi nanti. Kita ini saya pikir komitmen yang perlu diapresiasi ya, bahwa walaupun kita beda pendapat, kita mendewasakanlah terhadap cara berpolitik, berdemokrasi, sehingga beda pilihan tidak menjadi alasan menggesek-gesek katakanlah yang berpotensi membuat kegaduhan. Saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan tadi, saling merayu. Mungkin saja kalau misalnya Hanura datang ke PDIP atau bertemu dengan PDIP, begitu bahasa yang lebih netralnya, mungkin merayu agar ayo bergabung untuk mendukung Ahok. Tapi kalau PDIP merayu Hanura, apakah maksudnya keluar tidak mendukung Ahok atau bagaimana, Pak Bambang? Jadi begini, saya sampaikan tadi kepada kawan-kawan Mas Ongen dan kawan-kawan bahwa kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan itu, diantaranya ingin lebih cermat mendengar suara masyarakat dengan hati dan nurani kita. Tertawa aja mereka, dan artinya kita coba menangkap, kalau bisa ini suara sesenyap apapun kita dengar. Dan itu akan kita laporkan ke pimpinan. Ini loh aspirasi dari warga. Sehingga ada ketepatan pilihan kita. Ini memang yang dikehendaki warga ibu kota ini untuk gubernur 5 tahun yang akan datang. Ya, sebenarnya kan kalau kita punya kursi cukup, waktu masih lama, sehingga waktu yang ada kita manfaatkan untuk menajamkan pilihan, meningkatkan objektivitas penilaian, sehingga tidak saja menang, nanti kalau menang juga menjadi pemimpin yang bisa tadi arif dan bijaksana. Nasdem sendiri berkomunikasi dengan PDI Perjuangan tidak? Kalau kita dengar Hanura tadi kan sedang berkomunikasi, bagaimana dengan Nasdem? Ya, kita melakukan komunikasi juga, termasuk komunikasi yang informal juga kita jalankan, karena memang ini mengajak bergabung PDIP maksudnya? Ya, jadi gini, Nasdem kan kita sangat menghormati PDI Perjuangan. Ya, pertama khususnya untuk di DKI Jakarta adalah pemilik kursi yang terbesar. Kemudian juga dari segi senioritas, PDI Perjuangan adalah yang lebih senior. Dan ketika Pilpres kemarin, kita juga bersama-sama, bekerja sama, berjibaku bersama untuk mendukung pasangan Jokowi JK. Ya. Jadi buat kami, PDI Perjuangan adalah saudara tua kita yang kita sangat hormati. Ya tentu kalau dalam Pilkada DKI ini mau bersama-sama kembali dengan kita seperti Pilpres kemarin, mendukung Pak Ahok, itu baik. Kalaupun pilihan PDI Perjuangan bukan Pak Ahok, itu pun juga baik. Buat kita sama saja ya. Yang jelas kita selalu, Partai Nasdem selalu dalam posisi menghormati pilihan siapapun. partai ya. Baik itu partai maupun sosok, baik itu partai yang akan bersama-sama dengan kita ataupun mungkin tidak bersama-sama dengan kita, ataupun
seorang kandidat yang mungkin akan menjadi lawan dari Pak Ahok. Tapi yang jelas dari Partai Nasdem sendiri kita sudah sangat pasti yang tidak akan berubah. Unsur pentingnya apa kira-kira misalnya mengajak PDIP masuk ke dalam? Kalau secara untuk berangkat sendiri sebenarnya sudah cukup. Motivasi soal suara untuk mengusung kan sudah cukup sebenarnya. Ya, jadi bersama begini, Golkar dan Hanura. Ya, dari berbagai survei yang sudah dilakukan, ya mulai dari tahun kemarin ya sampai yang paling terakhir ini kan menunjukkan bahwa memang masyarakat berharap kepada Pak Ahok. Masyarakat melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Ahok selama ini dengan program-programnya, dengan program Clue, dengan pasukan oranyenya, dengan smart city-nya, dengan berupaya untuk membereskan birokrasi yang selama ini kita keluhkan, yang selama ini bobrok, dihantam sama Pak Ahok menjadi beres. Kalau kita datang ke kelurahan, kita dilayani seperti tamu yang selama ini biasanya kita kesal. Nah, itu kan dirasakan benar-benar oleh masyarakat yang akhirnya tercermin di dalam hasil survei yang membuat Pak Ahok sangat jauh dibandingkan nama-nama yang muncul selama ini. Dalam kondisi itu, dalam penjelasan itu kan tadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh hasil resesnya DPD DKI Jakarta, PDI Perjuangan begitu. Ya, kalau ketika membangun komunikasi dengan PDIP ini pentingnya apa maksudnya? Kalau sudah tahu itu berbeda. Belum tentu juga, belum tentu berbeda. Kan ini dinamis ya. Kita juga kita tidak tahu apa yang didiskusikan di dalam PDI Perjuangan. Ya, tapi yang namanya politik ini dinamis. Di komunikasi kalau itu dilakukan secara intensif, kemudian dilakukan secara baik, saling bertukar pikiran, berembuk. Saya pikir banyak kemungkinan yang terjadi. Bisa mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa bergabung bersama kami. Dan melupakan hasil resesnya tadi. Belum tentu juga, kita juga belum tahu. Saya juga tidak mau masuk ke ranah partai lain, tapi yang jelas kalau kita bicara soal politik, ya terus Mas Gun-Gun juga sangat paham. Ya ini dinamis lah, apapun bisa terjadi. Yang kadang saat ini nuansanya adalah A, ketika ada lobby-lobby, ketika ada komunikasi, dia bisa mengarah kepada B. Tergantung dari bagaimana kita meyakinkan. Kita masuk soal lobby-lobby komunikasi tadi, kalau lihat dasarnya tadi sebenarnya sudah berbeda. Tapi apakah memang ini adalah lobby tentang siapa wakil Ahok sebenarnya permasalahan di situ? Apakah seperti itu? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News, kami segera kembali usai jeda berikut ini. Enggak. Masih berapa segmen lagi? Hah? Oh iya betul. Enak juga di sini. Hati sampahnya. Lumayan 30 menit. Yang penting stabil gitu ya. Cuma karena goyang kan. Tak pegang ya. Saya ingin lihat analisis dari Pak Gun-Gun lagi nih. Setelah tadi apa yang disampaikan, ternyata memang komunikasi politiknya ada, lobby-lobby segala macam. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya tadi, itu agak berbeda. Pak Bambang menyebutkan bahwa ini sudah jelas menolak untuk DPD DKI. Hasil reses ini begitu ya, turun ke masyarakat langsung.
disampaikan berbeda juga bahwa masyarakat rata-rata menginginkan Ahok. Oke, ini ada perbedaan. Tapi kenapa menjalin komunikasi kalau sudah jelas berbeda? Ini kalau Anda lihat apa yang Anda lihat? Apakah ini soal wakilnya atau bagaimana? Tadi sudah disebut ya, kata kuncinya ada pada proses lobby dan negosiasi. Ada momen yang sangat krusial dan pasti intens dipakai antara bulan Agustus sampai awal September. Dan ini adalah momen-momen yang menurut saya akan berorientasi pada yang terbaik yang bisa diperoleh oleh partai. PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa mengusung sendirian pasti masih berhitung juga kandidat yang memungkinkan. Misalnya di internalkah yang bisa didorong untuk kemudian menjadi kandidat. Kalau pilihannya memang kandidat. Artinya mengusung sendiri. Tetapi the best alternatif yang kemudian sekarang bisa diperoleh PDI Perjuangan adalah melengkapi paketnya Ahok. Misalnya DKI 2. Dan itu pun kebetulan sudah sangat eksplisit disampaikan oleh teman-teman Golkar, Nasdem, dan Hanura. Apa yang disampaikan? Kalau PDI Perjuangan kemudian mau, dia bisa memperoleh DKI 2. Kan gitu disampaikan oleh teman-teman Golkar. Saya dengar benar eksplisit menyatakan bahwa bisa saja kalau PDI Perjuangan masuk, kemudian DKI 2-nya dari partai PDI Perjuangan. Dan ini kan sebenarnya adalah latitude of acceptance, ya kan? Itu zona penerimaan yang bisa disampaikan seorang politisi dari partai yang menyokong Pak Ahok. Artinya Mas Indra apa? Makna komunikasi politiknya adalah sekarang PDI Perjuangan mau nggak ngambil posisi sebagai orang kedua. Misalnya Pak Jarod kah atau siapakah saya nggak tahu yang kemudian diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi hitungan politiknya juga masih mungkin ketika misalnya PDI Perjuangan dapat nih sosok baru yang punya prospek. Meskipun waktunya memang sangat mepet. Entah itu misalnya Risma kah, entah itu Ridza Ramli kah tiba-tiba misalnya. Kan sangat mungkin. Ini konstelasi yang berubah. Nggak masalah dari Menko langsung ke... Kenyataannya banyak menteri yang bertarung di pilkada. Dan itu bukan sesuatu yang impossible. Dalam politik ketika misalnya ada prospek modal dasar elektoralnya ya. Tetapi yang paling memang kalau peluang yang paling besar sekarang ada di PDI Perjuangan. Dan Bu Mega juga sepertinya juga belum kemudian dalam posisi menolak. Adalah menjalin komunikasi politik dengan orang yang paling prospektif dari sudut modal dasar elektoral. Siapa itu? Ya tentu Pak Ahok. Begitu. Baik, Pak Bambang, kalau kita bicara soal apa keinginan atau suara besar dari PDI Perjuangan begitu, kita lihat di berbagai pemberitaan ataupun yang kemudian muncul ke publik, kalau tidak disebutkan nama Ahok sudah masuk dalam daftar yang ada begitu. Paling tidak ini pernah disampaikan salah satu elit PDI Perjuangan. Saya minta klarifikasi ke Pak Bambang. Tetapi juga ada nama lain seperti misalnya yang terus didorong adalah nama Tri Risma hari ini begitu. Apakah memang ada salah satu di antara mereka begitu Pak yang masuk dalam daftar dari apa yang sedang digodok oleh partai? Jadi begini Mas Indra, kami ini punya banyak stok ya, kader-kader yang selama ini terdistribusikan apakah sebagai kepala daerah di parlemen atau di medan pengabdian yang lain. Kami ingin sampaikan dan mengajak, ayo partai politik ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Undang-undang mengatakan partai politiklah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merekrut warga negara, kemudian mengkader, mendidik, lalu mendistribusikan. Nah, dari proses ini kami banyak stok, sehingga tentu stok yang ada ini pasti nanti akan menjadi salah satu pilihan pada akhirnya. Sekali lagi kami tidak khawatir dengan katakanlah terbatasnya waktu karena memang sangat relatif. Waktu itu bisa dikatakan pendek-pendek, masih panjang ya panjang. Tetapi yang sedang kami lakukan adalah mencermati secermat mungkin. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan dengan momen yang tidak pas, kemudian blunder. Ini pengalaman, kita tidak takut dengan masalah waktu tadi ya, karena pengalaman pada tahun 2012 yang lalu kita dihadapkan situasi yang mirip-mirip saat ini. Kita menghadapi incumbent yang tidak saja punya popularitas tapi juga punya elektabilitas tinggi. Waktu itu banyak juga lembaga survei yang tidak memperhitungkan calon kami. Nah, dengan banyaknya stok ini kemudian ketua umum memutuskan
orang yang waktu itu sangat tidak diperhitungkan, toh akhirnya kemudian bisa memimpin ya, dan bahkan tidak saja kemudian berhasil memimpin di ibu kota, tetapi kemudian dalam waktu yang sangat cepat ketika ada Pilpres kemudian mampu meraih kemenangan di tingkat nasional. Kalau sudah Jadi, ada sama stok sekali itu, kita tidak terlalu khawatir dengan progres yang terjadi sampai hari ini. Kita akan terus mencermati situasi yang sangat dinamis di ibu kota ini. Pak Bambang, kalau memang sudah ada stok yang Anda sebut tadi cukup banyak misalnya, katakanlah kenapa tidak kemudian segera mengumumkan, karena pandangannya untuk publik begitu Pak, kepentingan publik agar mereka bisa membandingkan sejak awal. Enggak, urgensinya apa? Urgensinya apa? Kenapa kita harus cepat-cepat? Toh nanti ada proses ketika kami sudah memutuskan, tentu menjadi tugas kami pada masuk tahap berikutnya untuk memperkenalkan, kemudian meyakinkan para pemilih bahwa calon kami ini calon yang kira-kira dikehendaki oleh masyarakat, pemimpin yang seperti tadi saya sampaikan arif dan bijaksana dan mampu membawa pembangunan yang atraktif di ibu kota ini tanpa harus ada kegaduhan. Baik, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pandangan Nasdem tentang jalinan komunikasi ini ketika masih perlu terus melobi, kenapa tidak percaya diri saja misalnya tetap dengan 3 ini, dan kami ingin tanyakan apakah memang ada tawar-menawar soal posisi wakil gubernur ini karena sudah menyatakan diri bergabung lewat partai politik sang petahana ini. Kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya akan ke Mas Taufik Basari. Mas Tobas, jadi sebenarnya apa lagi yang ditunggu komunikasi dengan misalnya PDIP dan misalnya partai? Apakah ini soal mau mencari komposisi siapa wakil gubernurnya atau Nasdem masih kukuh bahwa Ahok Heru yang paling tepat sekarang? Ya kalau sampai saat ini kita masih mendorong Ahok Heru karena memang yang dari awal kita usung adalah Ahok Heru. Ya. Tapi masih ada kemungkinan berubah ya dari Nasdem sendiri? Ya bagi kita gini, kita memang sejak awal kita menyatakan mendukung Ahok tanpa syarat. Ya termasuk juga soal wakilnya pada saat itu. Nah nanti ketika ada pilihan-pilihan lain ketika situasi yang menjadi berubah ya kita serahkan kembali kepada Pak Ahok. Pada prinsipnya Nasdem tidak ingin memaksakan, tidak ingin menekan-nekan dan tidak ingin menjadi beban. Kita ingin menjadi faktor yang memperingan Ahok untuk maju dalam kontestasi pilkada. Jadi tapi bukan karena kepentingan Nasdem ingin calon wakil gubernur yang lain begitu? Oh tidak. Kita sama sekali yang penting adalah bagaimana caranya Pak Ahok ini maju untuk pilkada. Itu dulu, kemudian ketika maju pilkada menang sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan dalam survei-survei ini, program-program bisa berjalan dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Jadi tadi ini sama suaranya dengan partai-partai pendukung yang lain, misalnya seperti Hanura dan Golkar. Ya kalau dari diskusi kita dalam beberapa hari belakangan ini ya kita semangatnya sama. Ya semangatnya kita ingin mendukung Pak Ahok agar terus melanjutkan sebagai gubernur. Ya. Dan kita juga tidak ingin menjadi beban dari Pak Ahok. Ya. Bagi kita sebenarnya ya 3 ini sebenarnya cukup. Ya, tapi kalau misalnya kemudian ada partai-partai lain bergabung, kita juga tidak mau egois. Ya, kita tidak mau memonopoli Pak Ahok. Maka partai lain bergabung, tetapi mengusulkan nama calon wakil misalnya. Nah itu nanti bagaimana Pak Ahok? Karena ini juga penting. Ya, yang paling penting adalah kita jangan membuat kawin paksa juga, gitu ya. Karena kalau kawin paksa antara gubernur dan wakil gubernur tidak cocok kan juga mengganggu jalan pemerintahan. Jadi kalau Pak Ahok itu memang sudah kita harapkan menjadi gubernur, maka wakilnya juga harus orang yang kompak, yang harus bisa bekerja sama dengan gubernur. Dan itu juga akan manfaatnya juga ke kita. Maka yang paling penting adalah harapan kami dari Partai Nasdem tercipta satu nilai yang berkembang di antara partai-partai politik dan elit partai politik untuk bagaimana kita menempatkan kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan kelompok, termasuk juga kepentingan partai politik. Jadi tidak semata-mata pilkada itu, wah saya partai dapat apa, tidak. Tapi masyarakat, rakyat dapat apa dari hasil pilkada. Oh asal Ahoknya cocok, Nasdem dukung, maksudnya seperti itu? Iya betul. Oke, sebagai calon wakil. Baik, saya ke Pak Bambang Deha. Pak Bambang Deha,
bicara soal alternatif lain, misalnya ada beberapa nama sekarang tentu saja yang sedang digodok begitu, yang setelah mendaftarkan diri. Apakah memang kemudian PDI Perjuangan juga sudah melirik beberapa nama-nama lain yang beredar di publik, misalnya ada nama Budi Waseso dan lain sebagainya, Pak? Ya begini, kami ini memilih calon akan sangat hati-hati, tidak saja melihat pemimpin yang dicitrakan baik padahal sesungguhnya nggak baik. Kami ingin pemimpin yang punya track record baik, cerita yang menyertai juga baik, sehingga memang citranya baik, bukan dibaik-baikkan citranya, karena bisa sesat itu. Oleh karena itu, ini kan tanggung jawab moral partai politik ya yang mengusung. Karena kalau sampai sesat, orang yang tidak baik, latar belakang, track recordnya, kemudian dicitrakan atas kesuksesan pencitraan, kemudian ternyata tidak benar ini pemimpinnya. Kasihan masyarakat ya, mendapat pemilihan ya calon pemimpin atau pemimpin yang sesat, menyesatkan masyarakat. Kemudian kekecewaan-kekecewaan yang terjadi ya. Oke, baik Pak Bambang Deha, singkat saja Pak Bambang Deha, tapi kalau tadi Anda bicara soal reses, kita agak kembali soal hasil reses begitu. Tetapi kita juga pernah membahas di forum ini juga di CNN Indonesia Prime News soal hasil survei SMRC begitu, bahwa sebenarnya 81% pemilih dari PDI Perjuangan memilih Ahok sebagai calon gubernur untuk 2017. Bagaimana Anda menilai hasil survei ini? Tadi sudah saya sampaikan, survei memang instrumen modern sebagai salah satu yang kita pertimbangkan. Tetapi survei bukan segala-galanya. Kita punya pengalaman banyak, termasuk terakhir pada Pilkada serentak pada 2015 yang lalu. Itu kita gunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan pilihan, tetapi bukan segala-galanya. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang Deha telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih, baik. Mas Indra. Selamat malam. Saya sebagai penutup ke Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun, jadi intinya apa? Apakah memang kemudian PDIP sebaiknya melaju sendiri tetap dengan kondisi yang seperti ini, mengajukan calon-calon yang apa namanya bisa berkompetisi dengan petahana saat ini, ataukah ini sebenarnya tergantung nanti tawar-menawar soal karena punya kursi yang lebih besar akhirnya ya udah untuk menang saja, untuk prosedur pemenangan saja begitu. Kalau bicara dalam level yang lebih besar yang disebut dengan proses penguatan, maka lebih menarik kalau Pilkada DKI ini ada kompetisi yang sama-sama kuat atau mendekati kuat. Kan sekarang Pak Ahok relatif leading, maka kemudian harus ada kompetitor yang juga memadai. Jadi maksudnya PDIP udah lupakan saja Ahok. Maksud saya begini, PD Perjuangan punya kans untuk mendinamisasi Pilkada DKI. Dan itu menarik. Ahok dengan 3 partai plus relawan teman Ahok yang kemudian kemarin mau mengusung, itu kan sudah bersinergi menjadi satu paket. Maka butuh paket selain Sandiaga Uno Gerindra dan mungkin didukung PKS, itu ada PD Perjuangan yang bisa melaju. Poros sendiri begitu ya? Dan poros-poros ini menurut saya akan mendinamisasi situasi yang kompetitif di DKI. Beda halnya kalau kemudian PD Perjuangan masuk ke paket Pak Ahok, maka sebenarnya sangat jomplang. Saya tidak kemudian underestimate, tetapi proses dinamika pilkadanya itu akan jauh lebih tidak menarik. Dan kalau bagi proses bagi pemilih, dan kalau proses dialektika tidak terjadi di situ, maka penajaman program, kemudian kandidat yang kemudian bertarung, itu tidak akan setajam pada saat ada dialektika. Kepemimpinan otentik itu harus diuji. Salah satu ujiannya adalah dalam pilkada. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah beberapa informasi yang akan berkembang begitu di masyarakat terkait dengan Pilkada DKI. Tapi malam ini saya ucapkan terima kasih Pak Gun-Gun, terima kasih Mas Taufik Basari telah bergabung malam ini di CNN Indonesia Prime News.